Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Oh, kekuatan di jiwaku, adalah bersamamu, adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasihmu. Oh, bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar, melimpah bagiku. Katakan bersamamu Bapa, amin. Ku lewati semua karena perkenananmu Tuhan, perkenananmu yang teguhkan hati kami, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan.
sanggup. Dan kami bersyukur sama Engkau Bapa kami yang baik. Terima kasih Yesus Tuhan. Ya Allah basyika ya Allah basyara ya Allah basyara. Terima kasih. Terima kasih. Apapun yang kau alami dalam hidupmu hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, mari bersyukur kepada Tuhan. Mari bersyukur buat kebaikan Tuhan. Mari bersyukur buat kasih setia Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh sampai tenggelam. Tangan Tuhan selalu ada bagi saya dan saudara. Dia mengangkat kita. Dia menyegarkan setiap jiwa kita. Oh ya Allah basyika ya Allah Saudara katakan Tuhan Yesus harapanku. Haleluya. Mari sama-sama kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan pagi hari ini. Amin. Haleluya. Sebab Yesus kekuatan di hidup kita. Amin. Yesus kau kekuatan di hidupku. Akan getar langkahku, kau angkat tanganku.
Dan kembali jemaat yang diberkati Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan kita berkuasa, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Kita tidak perlu khawatir, saudara. Kita tidak perlu takut, karena Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Mari siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara. Kita akan dengar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Tuhan. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Katakan berseru, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu. Amin. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Sekali lagi jemaat Tuhan saja katakan serahkanlah. Dengan segenap hatimu Bapak Ibu Saudara. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus ada jaminan yang kekal di dalam segala perkara. Mari berseru sama-sama katakan, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu.
Bapa yang kami muliakan dan kami agungkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Seperti pujian kami pada hari ini Tuhan, hanya Tuhan adalah sumber kedamaian kami yang sejati. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang terus berlimpah dalam kehidupan kami. Terbukti Tuhan, kalau kami boleh ada sampai hari ini dan bersama-sama bersekutu memuji Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong urapi setiap pribadi kami masing-masing. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan ini menjadi pedoman dasar dalam hidup kami, sehingga Tuhan kami siap untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu serahkan jemaat Tuhan, baik pun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran. Tuhan tolong setiap pribadi kami, dan biarlah boleh berjalan seturut dengan rencana Tuhan. Kami serahkan waktu yang baik ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan terlebih lagi kita belajar untuk kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Jemaat Tuhan, kita akan belajar bersama-sama, yaitu bagaimana atau cara hidup manusia baru. Sekali lagi kita belajar hidup manusia baru. Ketika kita berkata hidup manusia baru, mungkin yang akan timbul dalam pertanyaan kita adalah, kapan kita menjadi manusia baru? Mengapa kita dikatakan manusia baru? Dan bagaimana cara hidup manusia baru? Ada 3 pertanyaan yang penting untuk kita bersama-sama belajar pada hari ini. Hidup manusia baru. Yang pertama, kapan kita dikatakan manusia baru? Yang kedua, mengapa kita disebut atau dikatakan manusia baru? Dan yang ketiga, bagaimana seharusnya hidup manusia baru itu? Mari jemaat Tuhan membuka Alkitab kita di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-17. Sekali lagi dalam kitab Kolose pasal yang ke-3 ayat yang ke-5 sampai 17. Saya akan membacakan ayatnya yang ke-5 dan jemaat Tuhan akan membaca ayat yang ke-6, demikian seterusnya. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Janganlah lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan semua manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan,
Lakukanlah semuanya itu dalam Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Puji Tuhan untuk pembacaan firman Tuhan kita pada siang hari ini. Kita belajar hidup manusia baru. Kapan kita dikatakan sebagai manusia baru? Ketika kita percaya kepada Yesus, kita lahir baru, sehingga kita memiliki hidup yang baru. Nah, jemaat Tuhan, hidup yang baru ini merupakan identitas kita. Sekali lagi, hidup yang baru merupakan identitas kita. Saya membawa KTP saya, kemanapun saya pergi, saya harus menunjukkan KTP, karena ini adalah bukti bahwa saya bernama Nia, dan saya lahir di mana juga ada keterangannya. Mengapa dikatakan bahwa manusia baru itu adalah identitas? Ketika jemaat Tuhan hendak mengurus sesuatu, ya, seperti ketika saya mau kuliah, salah satu persyaratan yang harus saya lengkapi adalah identitas saya. Paling utama dalam persyaratan itu menunjukkan KTP atau fotokopi KTP, identitas. Nah, ketika kita mau berangkat juga ke bandara, kemanapun, salah satu yang kita gunakan juga identitas, benar? KTP selalu harus dibawa. Nah, begitu juga dengan hidup manusia baru. Kapan kita dikatakan sebagai manusia baru? Yaitu ketika kita telah mati atas segala pelanggaran kita. Artinya bahwa kita telah ditebus, kita lahir baru, sehingga dari lahir baru itu kita memiliki hidup yang baru. Seperti yang Yohanes katakan di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-24, saya membacanya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap saja satu biji, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Nah, jadi kalau kita dikatakan hidup manusia baru adalah kita mematikan segala hal-hal duniawi. Sekali lagi, bagaimana cara hidup manusia baru? Yang pertama, jemaat bisa melihat dalam Kolose 5, Kolose 3 ayat yang kelima, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu duniawi. Sekali lagi, bagaimana cara hidup manusia baru? Yaitu yang pertama adalah matikanlah segala perbuatan apa? Duniawi kita, keinginan kita yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Yesus Kristus, pasti bukan sesuatu yang biasa kita dengar, ya. Ini sering kali kita dengar dalam percakapan Yesus dengan siapa? Nikodemus. Dia bertanya bahwa bagaimana kami bisa lahir baru? Apakah dikatakan kita manusia baru berarti kita seperti bayi? Tidak. Tabiat kita itu berdosa. Semua manusia itu dikatakan dalam Roma, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, dan tidak ada satupun yang benar di mata Tuhan. Itu sebabnya ketika percakapan antara Yesus dan Nikodemus bertanya, bagaimana mungkin? Apakah aku sudah semakin tua? Apakah aku harus masuk kembali? Tidak. Yang Yesus katakan, kalau kamu mau menjadi manusia baru, kamu harus mati terlebih dahulu. Dikatakan Yesus mati untuk apa? Kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Sekali lagi, kematian Yesus itu adalah kematian terhadap dosa. Dosa kita. Dia tidak pernah berdosa, tapi dosa kita lah yang dia tanggung. Sehingga ketika kita percaya, ketika kita meyakini bahwa Yesus telah mati atas dosa kita, disitulah kita menyatakan bahwa diri kita telah mati, dan kita mengalami kelahiran baru. Sekali lagi, kita mengalami kelahiran baru, yaitu dengan cara kita percaya kepada Yesus, dan juga dalam kita mengalami kelahiran baru, tentu kita harus memiliki hidup yang baru. Hidup yang baru yang harus
yang ditekankan dalam kitab ini adalah matikanlah segala perbuatan duniawi. Kita belajar dari teks ini, kita belajar apa saja yang dalam kitab ini yang harus kita matikan. Segala sesuatu perbuatan duniawi. Yang pertama dikatakan yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ini adalah konteks yang pertama kali disebutkan. Matikanlah segala sesuatu. Jemaat Tuhan, mengapa dikatakan pertama percabulan? Dan juga dikatakan ditekankan di situ hawa nafsu, nafsu jahat. Coba jemaat Tuhan, kenapa Paulus sangat menekankan hal ini pertama? Percabulan, kenajisan itu sama dengan kecemaran. Setelah itu dikatakan hawa nafsu, nafsu yang jahat. Ini berkaitan selalu dengan dosa seksual. Sekali lagi saya katakan, ketika Paulus berbicara tentang penyembahan, tentang dosa yang harus dimatikan, dia berbicara tentang dosa seksual. Jemaat Tuhan, apakah seksual itu berdosa ya? Apakah bentuk seksual itu adalah dosa ya? Sekali lagi saya katakan tidak, karena dalam Kejadian Tuhan berkata bagaimana? Beranak cuculah dan penuhilah bumi. Tapi ketika manusia telah jatuh ke dalam dosa, seksual itu juga ciptaan Tuhan, itu juga seksual itu adalah ciptaan Tuhan, itu juga menjadi rusak. Sekali lagi itu menjadi rusak. Jadi semua ciptaan Tuhan itu awalnya adalah baik. Ditekankan, apapun yang Tuhan ciptakan itu semuanya baik. Tapi ketika manusia telah jatuh di dalam dosa, semua terjadi kerusakan, baik dalam hal juga seksual. Paulus tekankan percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat. Siapa di sini yang tidak pernah memiliki hawa nafsu, nafsu jahat? Pikiran kita seringkali kita tidak bisa kendalikan. Jemaat Tuhan pasti sudah sering mendengar berita ya tentang terjadinya perzinahan, terjadinya juga pelecehan, baik kepada anak-anak, perempuan, laki-laki pun juga mengalami demikian. Jadi dosa yang Paulus pertama tekankan adalah dosa seksual. Penting. Ini bukan hal yang ketika saya berbicara tentang hal ini, saya berbicara terus terang bahwa dosa percabulan ini, dosa hawa nafsu seksual dan sebagainya, hawa nafsu yang jahat itu mengikat. Sekali lagi itu mengikat orang yang terus-menerus menonton pornografi dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang sangat awal dari memiliki pikiran yang jahat. Jemaat Tuhan, saya terus terang berbicara ini karena kita lihat dunia semakin mentoleransi hal-hal pelecehan seksual, perzinahan itu biasa saja bagi dunia. Kita menikah, kita sebelum menikah melakukan seks bebas, dan itu dianggap sebagai hal yang biasa. Saya selalu ingatkan kepada baik adik-adik mentor saya, teman-teman saya katakan bahwa kita tidak pernah bisa mengontrol pikiran jahat. Seringkali dimanapun terlintas ada saja pikiran yang jahat, nafsu yang jahat. Karena apa? Karena pada dasarnya kita telah berdosa. Pada dasar tabiatnya kita telah menjadi manusia yang rusak ya. Jemaat Tuhan, bagaimana kita lihat konteks dalam percabulan, dalam perzinahan? Apakah ada dalam Alkitab? Saya katakan banyak sekali Alkitab menjelaskan tentang dosa-dosa seksual. Seperti yang pertama kita belajar dari Lot dan dua anaknya perempuan. Bagaimana dua anaknya perempuan ini melakukan perzinahan dengan ayahnya. Ingat bahwa Sodom dan Gomora itu adalah tempat tinggalnya Lot, di mana kerusakan secara moral, di mana dikatakan di situ ada seorang, kalau jemaat Tuhan pernah baca di situ ada seorang malaikat ya, dia laki-laki datang ke rumah Lot, dan penduduk situ meminta untuk mereka berhubungan dengan lain. Betapa rusaknya dunia pada saat ini. Apakah saat ini juga semakin juga rusak? Ingat, dosa percabulan,
kenajisan, kecemaran itu dicatat jelas dalam Alkitab. Apalagi Yehuda dengan Tamar. Bagaimana Yehuda mencari perempuan sundal. Tamar menyamar menjadi perempuan sundal karena beberapa hal. Nah, itu adalah perzinahan antara menantu dengan mertua. Apakah terjadi dalam dunia saat ini? Saya katakan terjadi juga. Apalagi Daud dan Betseba. Ini yang paling banyak disoroti. Tapi dalam perjanjian lama itu banyak yang disoroti. Tapi yang paling mungkin disoroti adalah Daud dan Betseba, ya. Dimana Daud pertama dia melihat. Setelah dia melihat, menginginkan. Setelah dia menginginkan, dia bertindak. Jadi dosa sebelum kita melakukan percabulan atau orang-orang dalam Alkitab melakukan percabulan, itu pertama dalam pemikiran mereka. Itu sebabnya Paulus katakan hawa nafsu dan nafsu yang jahat. Ada dua penekanannya, hawa nafsu dan nafsu yang jahat. Apakah sebagai orang percaya kita tidak mengalami masalah ini? Saya katakan kita juga mengalami masalah demikian. Apakah dosa ini adalah hal yang, maksudnya ketika kita menjadi percaya, kita percaya kepada Yesus, apakah dosa ini terlintas juga dalam pikiran? Katakan iya. Banyak juga hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang jatuh di dalam dosa ini. Sekali lagi, banyak hamba-hamba Tuhan juga jatuh dalam dosa ini. Semua kita bisa jatuh dalam dosa ini. Itulah sebabnya Paulus katakan, matikanlah segala sesuatu duniawi. Pertama dia katakan adalah percabulan. Yang kedua yang kita belajar adalah matikan apa lagi dalam kitab ini? Yang katakan adalah keserakahan atau ketamakan yang sama dengan penyembahan berhala. Apakah kita memiliki uang itu salah? Tidak. Semua orang butuh uang, benar? Saya juga sebagai pelayan firman Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saya katakan jujur, Tuhan saya butuh uang karena saya harus beli ini dan harus mencukupi segala sesuatu. Saya katakan saya butuh uang juga. Semua kita juga butuh uang. Tapi yang Paulus tekankan adalah kecintaan kita akan uang tersebut, kekayaan tersebut. Makanya Paulus bilang itu sama dengan penyembahan berhala. Banyak orang akhir-akhir ini mengejar kekayaan, mencintai uang. Yesus berkata kepada orang-orang, kita tidak bisa saya lihat ayatnya, kita tidak bisa melayani dua tuan. Sekali lagi, kita tidak bisa melayani dua tuan. Yang pertama kita katakan kita melayani Allah, tapi kita juga mencintai kekayaan, mencintai yang bersifat dunia. Itulah sebabnya Yesus berkata kita tidak bisa mencintai dua tuan. Karena kalau kita mencintai dua tuan, kita melayani dua tuan, sekali lagi kita melayani, pasti yang satu kita kasihi dan yang lain kita abaikan. Itu sebabnya Yesus juga secara jelas berkata kita tidak bisa melayani dua tuan. Kita tidak bisa menaruh hidup kita dengan dua tuan. Jadi apa yang menjadi tuan dalam hati kita saat ini? Pikirkanlah itu. Apa yang menjadi tuan dalam hati kita saat ini? Kalau bukan Tuhan, saya katakan itu adalah penyembahan berhala. Kalau bukan Tuhan yang ada dalam hati kita, saya berani katakan itu adalah bentuk dari penyembahan berhala kita. Karena apa? Kita mengandalkan Tuhan yang lain itu, tapi kita tidak menaruh perhatian penuh kepada Yesus yang selalu bersama kita. Firman Tuhan bisa melihat itu jelas di dalam kitab Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-15, saya akan membacanya. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak bergantung dari kekayaan itu. Sekali lagi saya katakan, hidupnya tidak bergantung dari kekayaan itu. Sekali lagi, Yesus tahu kita membutuhkan uang. Yesus tahu kita harus bekerja keras. Karena dalam Amsal berkata, hai pemalas, belajarlah kepada semut.
Jadi, ketika kita berbicara tentang uang, tentang hal-hal duniawi yang menjadi kesalahan, kekeliruan kita yang membuat kita terjerat adalah kita terlalu mencintai. Yesus tahu kita butuhkan itu, Yesus tahu. Tapi yang salah adalah kita terlalu mencintai apa yang dilihat. Kita terlalu mencintai uang, kita terlalu mencintai kedudukan, kita terlalu mencintai kekuasaan dan sebagainya. Inilah yang harus kita belajar, jemaat Tuhan. Yesus sekali lagi tahu kita butuhkan uang, tidak hanya uang, apapun. Tuhan tahu juga kita mau menjadi orang yang lebih baik dalam segi ekonomi dan sebagainya. Tuhan tahu. Tapi yang salah adalah yang sering iblis tarik kesempatan adalah membuat kita mencintai hal tersebut. Iblis selalu mengambil kesempatan untuk membuat kita mencintai hal tersebut. Sekali lagi, jangan salah paham mengenai tentang keuangan atau hal-hal yang bersifat kekayaan dan sebagainya. Karena Tuhan juga akan bilang berkata kepada kita yang memberkati kehidupan kita. Yang salah dalam akhir-akhir ini dalam kehidupan kekristenan adalah kita terlalu mencintai apa yang kita miliki. Jadi sekali lagi kita tidak bisa melayani dua Tuhan. Itulah yang Paulus ingin tekankan. Keserakahan sama dengan penyembahan berhala. Apalagi yang harus kita tanggalkan, jemaat Tuhan? Kita udah belajar nih bagaimana cara hidup baru, yaitu mematikan segala perbuatan duniawi. Kita belajar dari dosa seksual, dosa keserakahan. Yang kita belajar lagi di sini adalah tentang yaitu dosa marah, kemarahan. Marah itu adalah hal yang wajar. Siapa yang di sini yang tidak marah? Anak kecil pun marah. Joy juga pernah marah, walaupun dia masih umur segitu, dia juga punya emosi ya. Ekspresi adalah kayak marah itu adalah bentuk dari emosi kita, ekspresi kita. Nah, anak kecil juga kalau diganggu terus, dicubit terus, dia akan menangis. Itu menunjukkan bahwa dia juga marah ya, punya perasaan marah. Nah, apakah orang dewasa juga memiliki sifat marah? Tentu. Saya katakan bahwa kemarahan manusia itu cenderung bersifat egois. Kemarahan manusia itu cenderung bersifat egois. Tapi apakah kemarahan Tuhan bersifat egois? Tidak. Kemarahan Tuhan itu selalu berdampak baik untuk kebaikan kita. Itulah yang membedakan kita mempunyai sifat kemarahan dengan sifat kemarahannya Tuhan. Kemarahan kita itu selalu cenderung bersifat egois kita. Dan kemarahan Tuhan itu selalu, saya katakan kemarahan Tuhan itu selalu untuk kebaikan kita. Bagaimana kita melihat kemarahan itu dalam kitab? Kita melihat di dalam jemaat Tuhan, dalam Amsal itu paling banyak berbicara tentang kemarahan. Di dalam Amsal 15 ayat yang ke-18 dikatakan, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadam perbantahan. Terhormatlah seorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang yang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Amsal 24 ayat 19, janganlah menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik. Jadi ketika ada orang berbuat jahat kepada kita, ada kesempatan untuk kita marah. Dari kemarahan itu ada rasa timbul ingin balas dendam. Itu sebabnya firman Tuhan katakan jangan marah terhadap orang yang berbuat jahat. Karena apa? Tuhan tahu apa yang dia lakukan. Dia bisa mengubah hati orang yang berbuat jahat. Ketika seperti ini ya, ketika kami itu selalu di sekolah dulu waktu SMA, kami itu selalu membuat marah guru ya. Jadi ada hal-hal yang kami buat yang sehingga guru itu semakin marah. Jadi semakin dia marah, kami semakin ingin membuat lagi dia marah. Tapi ketika ada guru yang sangat sabar, ketika kami buat sesuatu yang bisa dibilang dia harusnya marah, tapi dia memilih untuk tidak marah, tapi dengan cara yang benar dia menasihati kami. Jadi kami luluh. Kami menjadi anak-anak SMA yang maksudnya ketika kami melihat guru itu kami menghormati dia, dan kami mencap bahwa guru itu tidak mudah marah.
Saya katakan kemarahan kita ini selalu bersifat egois. Kemarahan kita ini terkadang mendatangkan dosa. Dari kemarahan kita bisa menimbulkan perkataan yang tidak baik. Dari kemarahan kita bisa memendam rasa kepahitan. Dari kemarahan kita bisa menyakiti orang. Tapi apakah kemarahan itu hal yang harus kita hindari? Tidak. Sebagai orang yang percaya, kita juga memiliki ekspresi atau emosi marah. Tapi yang Yesus mau, yang kebenaran firman Tuhan mau, dikatakan dalam Efesus 4 ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Sekali lagi, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Sulit ya untuk menjaga emosi kita, amarah kita. Tapi yang Yesus mau kita belajar adalah ketika kita marah, janganlah kita berbuat dosa. Ini yang kita belajar jemaat Tuhan tentang di sini katakan marah, kejahatan, dan yang kita juga belajar adalah fitnah. Tanggalkanlah fitnah atau gosip ya. Kita menyebarkan atau menceritakan keburukan, kekurangan orang lain dan sebagainya. Fitnah itu juga bisa dalam bentuk ucapan, bisa juga dalam bentuk ketikan. Banyak akhir-akhir ini, apalagi di media-media yang selalu menyebarkan, membicarakan hal-hal yang tidak benar, kita membacanya. Benar, kita membacanya dan kita terprovokasi ya untuk menyampaikan itu lagi. Nah, itu sebabnya kita tidak boleh terjebak dalam hal-hal seperti ini. Mungkin bagi kita kecil ya, bicara yang ini, bicara dia juga nggak berdampak. Belum tentu. Saya katakan bahwa ketika kita bergosip, ketika kita bergosip melalui media sosial, menyebarkan hal-hal yang buruk melalui media sosial, bahkan dalam ucapan kita enak, sedap didengar. Seperti dalam Amsal juga berbicara bahwa seperti sedap-sedap perkataan pemfitnah masuk ke lubuk hati. Siapa sih yang nggak senang dengar keburukan orang? Siapa sih yang nggak senang dengar kekurangan orang? Kita mungkin ketika kita mendengar kekurangan orang, keburukan orang, hati kita atau pikiran kita menjadi kayak ini gosip baru nih, apalagi. Sehingga ketika kita melihat orang tersebut, kita selalu berpikir dia adalah orang yang negatif. Dampaknya bagi orang yang difitnah itu seperti apa ya? Seperti peribahasa katakan bahwa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Nah, ini juga berdampak ketika kita menjadi salah satu korban ya, mendengarkan hal-hal yang tidak benar yang orang lain sampaikan, itu melukai hati kita. Itu sebabnya firman Tuhan katakan bahwa tanggalkanlah fitnah. Karena firman Tuhan lihat contoh yang sangat besar, yaitu di mana Yesus juga difitnah oleh orang Farisi, oleh orang ahli-ahli Taurat, bahkan penduduk Yerusalem yang tidak mengenal Yesus secara menyeluruh, tapi mereka menyebarkan fitnah bahwa dia telah menghujat Allah. Lihat bagaimana yang dulunya mereka senang kepada Yesus menjadi suatu kebencian. Jadi fitnah itu bisa menimbulkan suatu kebencian. Sebagai orang Kristen, hari-hari kita diperhadapkan dengan hal-hal seperti ini. Tapi apakah kita memilih untuk menanggalkannya atau kita memilih dalam siklus yang itu-itu saja sehingga kita terjebak? Kita juga belajar mengenai kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Kata-kata yang kotor yang keluar dari mulutmu. Ini juga sulit kita lakukan. Kita tinggalkan. Maksudnya kata-kata yang kotor ini juga sulit. Ada tren anak muda ya, semakin kasar bicaranya, semakin gaul dia. Saya kadang ketika saya berada dalam lingkungan teman-teman, seperti kata-kata yang kotor itu saya dengar tiap hari. Seperti ya, ada kebun binatangnya,
ada kata-kata yang seharusnya tidak keluar dari mulut kita, karena kita tiap hari mendengar, jadi itu menjadikan kebiasaan. Dalam firman Tuhan dikatakan adalah pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu bisa dari perkataan. Jadi janganlah kita menjadi orang-orang yang mempunyai atau mengeluarkan kata-kata kotor. Saya pernah melihat satu video ketika anak itu berbuat salah, dalam waktu beberapa setengah waktu itu orang tuanya langsung berkata kotor atau berkata kasar ya. Anak nakal, anak tidak tahu diri, anak yakin dan percaya, sampai besar dia akan ingat. Jadi perkataan itu bisa membekas. Itu sebabnya kita harus mengeluarkan kata-kata yang memberkati, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang memotivasi, kata-kata yang mendukung, yang selalu bersifat positif. Sulit untuk kita lakukan? Sulit. Tapi inilah firman Tuhan katakan bahwa tanggalkanlah itu. Yang pertama kita tanggalkan pencabulan. Yang kedua kita tanggalkan keserakahan, kemarahan, fitnah, kata-kata kotor, mendustai. Itu harus kita tanggalkan dan kita matikan. Bagaimana jemaat Tuhan melihat dosa-dosa ini? Apakah dari kita pernah melakukan dosa ini? Saya katakan, saya percaya semua kita pernah melakukannya. Kenapa? Karena kita masih hidup dalam dunia ini. Tapi kita tidak boleh berkata demikian. Maksudnya kita tidak mentoleransi dosa-dosa itu. Kita tahu itu dosa, kita lawan dia. Seperti ilustrasi, kalau jemaat Tuhan pernah mengingat, Pak Gembala menyampaikan ada 10 pintu. 9 pintu telah kita serahkan, 1 pintu kita belum serahkan. Nah, itu juga bisa berkaitan dengan dosa. Ada 10 dosa dalam hidup kita yang dulunya kita sering lakukan. Ada 9 dosa yang sudah kita matikan, yang sudah kita tanggalkan. Hanya ada 1 dosa. Apakah mustahil untuk Tuhan mengubah? Tidak. Tuhan bisa mengubah hati kita. Tuhan bisa mengubah kebiasaan buruk kita. Tuhan bisa menanggalkan dan mengubah pribadi kita menjadi lebih baik. Inilah hal yang harus kita pelajari pada kebenaran firman Tuhan, yaitu mematikan perbuatan dosa. Yang kedua, setelah kita mematikan perbuatan dosa, yang harus kita lakukan jemaat Tuhan adalah memiliki cara hidup yang baru. Sekali lagi kita harus memiliki cara hidup yang baru. Kita bisa melihat itu di dalam pasal yang ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. Di situ diberitahukan kepada kita cara hidup manusia baru. Yang pertama, ketika kita hidup sebagai manusia baru, yang pertama kita tidak boleh rasis, diskriminasi. Itu lihat jelas dalam ayat 11. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani, orang Yahudi, orang yang bersunat atau orang yang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan dalam segala sesuatu. Ketika kita memulai cara hidup baru, pertama kita harus memiliki cara pandang yang benar untuk sesama kita. Kita nggak boleh melihat orang itu dari kulitnya. Kita nggak boleh memilih orang itu dari bentuknya, dari sukunya. Karena apa? Semua sama di mata Tuhan. Semua sama di mata Tuhan. Jadi kita harus memiliki sikap seperti Yesus. Ketika dia melayani, dia tidak memilih-milih. Ketika kita hidup dalam persekutuan, hidup dalam lingkungan, kita tidak boleh memilih-milih. Artinya adalah kita tidak boleh mengasihi orang yang kita kasihi saja, tapi kita belajar mengasihi orang yang tidak atau musuh kita, atau orang yang tidak mengenal Allah. Kita harus belajar mengasihi, karena semuanya sama di mata Tuhan. Tuhan mencintai semua umatnya, dan mengapa kita membeda-bedakan? Ini menjadi bagian pembelajaran kita. Yang pertama, cara hidup kita adalah memiliki cara yang pandang yang benar dengan sesama kita. Yang kedua, kita belajar yaitu belas kasihan. Cara hidup yang pertama adalah memiliki cara pandang, yang kedua adalah belas kasihan. Yesus ketika dia melayani orang-orang, menyembuhkan dan melakukan mukjizat, selalu dikatakan Yesus punya belas kasihan. Punya belas kasihan. Belas kasihan Yesus
itu nyata, tindakannya nyata. Nah, ketika Yesus menunjukkan belas kasihannya, jemaat Tuhan melihat bahwa Yesus menyembuhkan orang buta yang ada di pinggir jalan. Karena dia apa? Merasa belas kasihan. Yesus juga menyembuhkan hamba yang seorang hamba perwira. Di sini Yesus tidak membeda-bedakan. Dia selalu menunjukkan belas kasihan. Ini adalah teladan yang sempurna yang Yesus selalu berikan. Sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang mengenal Kristus, harusnya kita memiliki karakter ini, yaitu belas kasihan. Kita juga harus sadar ketika kita menunjukkan belas kasihan, kita tidak boleh mengharapkan orang tersebut melakukan hal yang sama dengan kita. Kenapa? Kita tahu apa yang kita kerjakan itu, kita kerjakan untuk Tuhan. Sekali lagi, ketika jemaat Tuhan melakukan kebaikan apapun, perbuatan apapun yang baik yang berkenan sesuai dengan firman Tuhan, ingat, apapun yang kamu perbuatlah itu seperti untuk Tuhan. Sehingga kita tidak pernah mengharapkan imbalan. Kita belajar itu. Yang menarik adalah kita juga belajar tentang kemurahan, kerendah hatian. Ini sifat-sifat Yesus itu sempurna dalam hal ini. Jadi yang sempurna lah yang kita harus ikuti. Seperti di dalam kehidupan kita mungkin misalnya Kareza misalnya dikenal dengan orang yang memiliki belas kasihan. Ada hal-hal yang juga dia tidak miliki, misalnya kesabaran dan sebagainya. Mungkin kita bisa ikuti tindakannya, perilakunya, tapi yang harus lebih utama adalah yang sempurna, yaitu Yesus. Itulah yang menjadi teladan sempurna yang harus kita ikuti. Kerendah hatian. Yesus itu terlalu rendah hati dalam pelayanannya, dalam kehidupannya. Mengapa kita hanya sebagai manusia yang hidup sementara di bumi ini terlalu menyombongkan dengan apa yang kita punya? Kita belajar sikap rendah hati. Kalau kita menunjukkan sikap rendah hati kita terhadap Tuhan, kita mengakui bahwa Dialah yang mempunyai apapun dalam hidup kita saat ini. Dan ketika kita juga memiliki rasa kerendah hatian bagi sesama, percayalah, tidak ada yang maksudnya segala sesuatu yang kita perbuat, tidak ada celah untuk iblis membuat kita untuk sombong. Jadi sikap rendah hati sebagai manusia baru ini harus kita lakukan. Sulit. Siapa sih yang nggak pernah sombong? Saya juga pernah sombong. Hal-hal kecil pun saya sombongi. Tapi kita belajar dari firman Tuhan ini adalah sikap rendah hati. Kita juga belajar mengenai kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah akan seorang dengan yang lain. Kita belajar dari hal-hal ini. Kita harus memiliki sikap yang sabar. Dan juga yang kita belajar adalah mengampuni. Kita mengampuni orang tersebut karena kita terlebih dahulu diampuni. Mengapa kita sulit mengampuni orang? Karena kita belum merasakan pengampunan yang sempurna dari Tuhan. Saya katakan orang yang bisa mengampuni adalah orang yang memiliki hidup yang bebas. Artinya dia bebas dari kebencian, dia bebas dari iri hati, dia bebas dengan rasa kepahitan, dendam. Jadi belajar untuk mengampuni. Sulit, saya katakan sulit. Tapi firman Tuhan bilang, dari mengampuni kamu akan melihat betapa lebarnya kasih Tuhan itu dalam hidup kita. Mari kita belajar untuk mengampuni. Kita belajar dengan segala sesuatu yang dicantumkan dalam firman Tuhan ini. Kareza akan membagikan listnya. Sebelum saya menutup firman Tuhan pada siang hari ini, kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa bersama-sama. Kita melihat bahwa dosa apakah yang masih sering Anda lakukan? Sesuai dengan konteks yang kita belajar di sini adalah percabulan perzinahan, memiliki hawa nafsu, keserakahan, marah, fitnah, perkataan kotor atau kasar, mendustai. Ini adalah list yang saya tulis di sini. Dosa apakah yang masih sering kita lakukan? Yang hanya kita yang tahu dengan Tuhan. Pasti ada. Saya mustahil kalau kita nggak melakukan dosa itu berkali-kali. Tetapi ini bukan menjadi kelemahan kita, tapi menyadarkan kita bahwa kita itu butuh Tuhan.
untuk menuntaskan segala dosa-dosa yang ada dalam diri kita. Dan tahu ada Roh Kudus dalam hidup kita. Jemaat Tuhan bisa melihat, mungkin ada hal-hal yang jemaat Tuhan rasa dosa yang masih sering dilakukan, atau tidak ada di list ini, bisa tambahkan. Misalnya iri hati itu sama juga ya, dengan marah, dari kemarahan kita bisa menimbulkan rasa iri hati, dendam dan sebagainya. Ini adalah dosa yang sering kita lakukan. Nah, yang kedua adalah apa tindakan manusia baru yang sulit kita lakukan. Dosa itu sering kita lakukan. Tindakan atau manusia baru itu kadang sulit. Melakukan kebenaran firman Tuhan itu sulit. Itu adalah perintah, tapi kita harus melakukannya. Tapi sulit ya. Kita belajar. Kita tahu bahwa hidup kita diperbaharui. Kita tahu ada Roh Kudus. Mungkin jemaat Tuhan tidak sabar mungkin dalam menghadapi segala sesuatu. Minta kepada Tuhan kesabaran. Mungkin jemaat Tuhan tidak memiliki sifat kelemah lembutan. Minta itu kepada Tuhan. Tidak memiliki kasih. Minta kepada Tuhan. Tidak bisa mengampuni. Minta kepada Tuhan karena Tuhan yang punya semuanya. Kita belajar apa yang harus kita tinggalkan dan apa yang harus kita buat dalam hidup kita. Saya memberikan waktu 1-2 menit untuk kita berdoa, memohon kepada Tuhan agar Tuhan boleh mengangkat semua dosa-dosa kita. Artinya adalah Dia mau perbaharui hidup kita, karena kita tahu hanya Dia saja yang bisa mengubah hati kita. Hanya Dia saja yang bisa membuat kita tidak mencintai hal-hal duniawi. Saya memberikan waktu kepada jemaat Tuhan untuk berdoa 1-2 menit. Apa yang sulit dilakukan, minta kepada Tuhan. Kalau saat ini jemaat Tuhan tidak memiliki kasih, tidak memiliki damai sejahtera, mintalah kepada Tuhan. Saya memberikan waktu bagi kita untuk berdoa pribadi kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Saya mengundang pemain musik sambil sebelum kita berdoa, karena kita tahu kita tidak dipenuhi kami. Buka hati, ya. Penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Katakan dengan sungguh-sungguh, Allah Roh Kudus. Allah Roh Buka hati, buka hati. Dia ada bersama. ubah hatiku, jerikanku, jamalah ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus, Buka hatimu, dia jamaah. Buka hatimu, dia bersama. penuhi Tanpa dia saudara tak akan berubah. Oleh sebab itu hauslah. ku rindu Dia yang menolong. Kau selalu
Engkau mendengar kerinduan setiap umat-Mu yang mari jamah mereka Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau jadikan mereka penghibur, penolong, roh kebenaran yang akan memampukan setiap kami untuk hidup benar di hadapan-Mu, bahkan menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tubuh, jiwa, roh kami serahkan kepada-Mu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada-Mu, sebagai ibadah kami yang sejati. Sentuh hati kami, ubah hidup kami bagai air yang mengalir, yang tak pernah berhenti. Engkau membentuk kami sehingga kami keluar menjadi emas yang murni di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Kami tahu Tuhan, kami tidak mampu tanpa Engkau. Oleh karena itu kami haus, kami akan lapar akan Engkau Tuhan. Penuhi kami, jadikan kami bait suci-Mu, rumah doa-Mu, sehingga kami menjadi umat-Mu yang kudus, umat-Mu yang hidup berkenan kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba percaya tidak ada satu umat-Mu yang Kau lewati pagi siang hari ini. Semuanya sudah diberkati. Yang percaya diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih. Puji Tuhan, saatnya kita akan berikan korban syukur kita, Bapak Ibu Saudara, sambil kita naikkan satu pujian. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara pagi siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Begitu juga dengan pelayanan hambanya evangelisnya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman Bapak Ibu Saudara. Ada ibadah sekolah minggu dan remaja setiap hari Minggu jam 4 sore. Bagi Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak remaja boleh bergabung bersama-sama. Nanti linknya akan dibagikan. Dan kemudian hari Jumat kita akan kembali beribadah doa bersama lewat online, lewat Zoom. Bagi Bapak Ibu Saudara boleh bergabung bersama-sama hari Jumat jam 7 malam dan linknya akan dibagikan di grup. Dan kemudian kembali kita akan berjumpa bersama-sama dalam ibadah Raya GBI Anugerah hari Minggu, di minggu terakhir di bulan September jam 10 pagi di tempat ini, dan kita akan dilayani oleh hambanya Ibu Evangelis Norianti. Puji Tuhan, itu saja pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersyafaat bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi siang hari ini kami sudah diberkati dengan pujian penyembahan, bahkan kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Evangelis Nia.
Tuhan memberkati kehidupannya. Kau pakai hamba ini lebih dahsyat lagi. Dimanapun dia berada, Tuhan, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Masa mudanya boleh dipakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati berlipat kali ganda apa yang hambamu sudah tabur pagi hari ini, Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau terus menyertai kehidupan hamba-Mu ini, Tuhan. Dimanapun dia berada, apapun yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Dalam studinya, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Masa depan yang penuh harapan, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi pergumulan persoalan kehidupannya, kami percaya Tuhan terus menolong, dan tangan Tuhan yang kuat akan terus menopang hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua, keluarga besarnya dimanapun berada. Biarlah Kau pakai mereka untuk menjadi saluran berkat-Mu, Tuhan. Kami berdoa juga buat jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Kami percaya Tuhan sudah memberkati jemaat-Mu, sehingga yang datang dengan sakit sudah disembuhkan dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus. Kami pulang membawa berkas-berkas yang baru, sukacita damai sejahtera memenuhi kehidupan jemaat-Mu. Kami akan memulai di minggu yang baru bersama-sama dengan Tuhan, dan kami percaya apapun yang kami kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil dalam nama Yesus. Berkati jemaat-Mu pribadi lepas pribadi, rumah tangga demi rumah tangga, Tuhan. Berkati anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu remaja, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Sebentar akan ada ibadah remaja sekolah minggu, Tuhan berkati, biar Kau juga hadir di sana, sehingga anak-anak ini boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, mengasihi dan cinta Tuhan seumur hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak remaja di tempat ini, bagi anak-anak sekolah minggu di tempat ini. Sekalipun perkembangan begitu sangat cepatnya, Tuhan, ada begitu banyak hal-hal yang negatif di luar sana, tapi kami berdoa membentengi anak-anak remaja kami di dalam nama Yesus. Tuhan menjaga pergaulan mereka menjadi pergaulan yang baik. Tuhan menjaga langkah kehidupan mereka, sehingga mereka boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan tidak terpengaruh hal-hal yang negatif di luar sana. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati para orang tua, Tuhan Yesus. Berkati mereka semua yang bekerja, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Yang berusaha, Tuhan berkati dalam nama Yesus usaha mereka. Kami percaya apa yang jemaat-Mu tabur, Tuhan Engkau kembalikan berkali lipat ganda. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga Bapak Gembala, bahkan semua staf pengerja yang melayani di tempat ini. Tuhan berkati, berikan urapan yang baru, berikan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga dalam menjalankan tugas tanggung jawab di tempat ini, sungguh-sungguh Tuhan, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap program-program ibadah kami, doa Jumat yang akan diadakan dalam online. Kami berdoa biarlah juga Engkau hadir di sana. Bahkan ibadah raya hari Minggu, minggu terakhir di bulan September, Tuhan pun hadir di sana mendahului setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa menyerahkan persembahan umat-Mu yang sudah diberikan pagi hari ini, baik itu persembahan korban syukur maupun persembahan perpuluhan jemaat-Mu. Kami percaya sesuai dengan janji firman Tuhan, 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda Tuhan memberkati umat-Mu. Mereka yang mengembalikan milik-Mu, Engkau menggenapi janji firman-Mu. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit-Mu, mencurahkan berkat-Mu sampai anak-anak-Mu berkelimpahan, dan Tuhan menjauhkan dari segala belalang-belalang pelahap di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi Kota Makassar, bangsa kami Indonesia. Kami berdoa menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau yang berdaulat atas bangsa dan kota kami. Mari nyatakan kuasa-Mu Tuhan di tengah-tengah bangsa dan kota kami. Pemulihan demi pemulihan kami boleh akan lihat terjadi atas bangsa kami. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sebelum Engkau datang di kali yang kedua, kami percaya akan ada banyak lutut sujud menyembah-Mu, akan ada banyak lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan di bangsa dan kota kami. Terima kasih Tuhan. Pemilik tempat ini juga Tuhan berkati dalam nama Yesus, dan mereka boleh menikmati juga damai sejahtera sukacita dalam kehidupan mereka. Terpujilah Engkau Bapa. Kami mengucap syukur dan menyerahkan setiap doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekarang kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha
percaya Tuhan, Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang memberkati kami sehingga kami berlimpah-limpah dalam kebaikan. Dan kami pakai kembali untuk hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami pakai kembali untuk memperbesar kerajaan-Mu Tuhan. Kami pakai sebagai kasih kami untuk sesama kami juga. Bapa, terima kasih Bapa buat pagi siang hari ini, di mana kami boleh berkumpul bersama, memuji menyembah Engkau. Bahkan Engkau ada bersama dengan kami. Pujian penyembahan kami menjadi upah yang harus di hadapan-Mu. Bahkan berkat firman-Mu sudah mengubah setiap kami, sehingga yang datang dengan susah dihiburkan, yang terbelenggu dilepaskan, yang sakit disembuhkan. Dan biarlah berkas-berkas itu mengalir di hidup umat-Mu, sehingga mereka menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu, dan nama Tuhan dimuliakan, dan janji-janji-Mu di dunia ini bahkan di akhirat bagi mereka semuanya. Izinkan hamba-Mu memohon berkat-Mu bagi jemaat-Mu. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkat iman percaya-Mu untuk menerima berkat Tuhan dengan mengangkat kedua belah tangan-Mu di hadapannya. Diberkatilah Engkau di kota, diberkatilah Engkau di ladang, diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah adonan-Mu, diberkatilah bakul-Mu, diberkatilah keluar masuk-Mu. Dibiarkan musuh-Mu berperang melawan terpukul kalah oleh-Mu, dan apa yang sedang Engkau usahakan Tuhan berkati, sehingga Engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan Engkau menjadi ekor, mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan amin.